Ketika sejarah bertemu iman, lahirlah sebuah tempat yang bukan hanya sekedar bangunan, tapi rumah jiwa bagi ribuan umat. Selamat datang di Gereja Katedral Keluarga Kudus, Keuskupan Banjarmasin yang terletak di Jalan Lambung, Mangkurat, di jantung kota yang sibuk namun tetap menyisakan ruang untuk keheningan dan refleksi. Gereja Katedral Keluarga Kudus Keuskupan Banjarmasin, salah satu gereja Katolik tertua di Kalimantan Selatan, yang telah berdiri sejak tahun 1931. Dibangun di masa kolonial Belanda, gereja ini tak hanya menjadi tempat ibadah pertama umat Katolik di Banjarmasin, tapi juga menjadi titik awal berkembangnya iman Katolik di wilayah Kalimantan bagian selatan. Yang menjadikannya istimewa adalah arsitekturnya. Bangunan ini mencerminkan perpaduan gaya Eropa dengan pilar tinggi, jendela kaca patri, dan altar bergaya gotik, namun tetap menyatu dengan nuansa lokal Kalimantan, menciptakan suasana yang sakral sekaligus akrab. Di sudut tenang gereja katedral berdiri Gua Maria, tempat umat menepi sejenak, menyalakan lilin, dan melantunkan doa. Dalam kesederhanaannya, gua ini menjadi simbol kasih dan pengharapan yang tak pernah padam. Di balik dinding tuanya, tersimpan kisah perjuangan umat yang bertahan melewati masa-masa sulit dari zaman kolonial, kemerdekaan, hingga era modern. Mari kita telusuri cerita yang tertinggal di setiap sudutnya. Gereja ini dibangun 30 Desember 1929, kemudian diresmikan menjadi gereja katedral itu pada 28 Juni 1931. Jadi tahun 2025 ini itu dalam perjalanan menuju 94 tahun dan itu berarti 5 atau 6 tahun lagi memasuki usia 100 tahun. Gereja ini sejak awal memang bernama Gereja Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin, tetapi orang biasa menyebutnya itu gereja batu. Pada zaman ketika gereja ini dibangun, hampir atau mayoritas bangunan di Kalimantan Selatan ini itu terbuat dari kayu. Dan gereja ini itu dikonstruksi dari batu. Nah itu sebabnya meskipun sudah banyak gedung yang juga terbuat dari batu, di gereja ini masih dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya di Kalimantan Selatan ini, itu dengan sebutan gereja batu. Mengapa gereja ini berdiri, itu terkait dengan keberadaan orang-orang Katolik di Banjarmasin atau di Kalimantan ini. Supaya orang-orang Katolik itu memiliki tempat untuk beribadah. Sehingga mereka tidak beribadah di rumah-rumah, tapi mereka beribadah di tempat ibadah. Dan itulah dasarnya mengapa gereja Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin itu berdiri. Tentu saja orang yang terlibat dalam proses pendirian gereja ini, tetapi kalau disebutkan tokoh-tokoh penting itu misalnya Monsignor Grun, ya MSF, terus arsitek namanya Rostenburg, dibantu oleh seorang bruder biarawan namanya Bruder Longinus MSF, dan tentu saja Keuskupan Pontianak, dan menyusul sesudahnya itu gereja ini itu berganti kepemimpinan. Ya, di dalam gereja Katolik ada kepemimpinan dalam gereja lokal yang disebut dengan uskup, lalu sesudah Monsignor Grun itu ada Monsignor De Marto, sesudahnya Monsignor Prozosuto MSF, lalu sesudahnya Monsignor Petrus Bodeng Timbang, dan yang sekarang ini Monsignor Victorius Diwiardi OFM Kapusin. Jadi gaya arsitektur gereja ini yang disebut dengan gaya arsitektur neogotik. Yaitu neogotik itu sebetulnya arsitektur yang dikembangkan pada abad 18 sampai 19, itu dikembangkan di Eropa. Nah, mengapa disebut neogotik? Karena ada unsur-unsur baru yang masuk, tetapi gaya arsitektur abad pertengahan itu masih dipertahankan. Antara lain misalnya jendela, terus bentuknya melengkung, dan terlebih menara lonceng di atas, ya. Lonceng di atas itu neogotik itu rata-rata begitu. Gereja Katolik itu kan itu banyak simbol, ya, salib itu simbol, terus simbol-simbol ukiran-ukiran, lukisan-lukisan itu kan simbol. Lalu tapi intinya itu gereja Katolik itu kaya akan simbol. Hampir semua gereja itu ada loncengnya. Dan salah satu ciri yang menandai arsitektur neogotik itu adalah menara lonceng gereja.
Nah, dan di gereja Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin ini, kan itu ada menara lonceng. Dan lonceng ini, itu dibuat di sebuah perusahaan peleburan logam tertua di Belanda yang sangat terkenal, yaitu Petit en Friesten di Arle Rixtel, jadi Belanda. Jadi, maka kalau misalnya ada yang naik ke atas, itu lihat di lonceng itu masih ada tulisan dalam rupa ukiran di lonceng itu, yang menjelaskan di perusahaan mana di Belanda lonceng itu dibuat. Jadi kita bisa membayangkan saksi sejarah zaman itu dulu membawa lonceng yang segitu berat dibawa sampai ke sini. Dari penuturan para pendahulu itu bahwa kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya bendera merah putih itu dipajang di menara gereja Keluarga Kudus Katedral ini. Ya. Dalam gereja Katolik itu ada bermacam-macam praktek doa. Dan salah satu di antara berbagai praktek doa itu kami menyebutnya, orang-orang Katolik menyebutnya itu praktek devosi atau penyembahan. Praktek devosi yang paling populer di dalam gereja Katolik itu devosi kepada Bunda Maria. Dan devosi kepada Bunda Maria ini itu kemudian diungkapkan dalam berbagai bentuk, ya. Nah, dan bentuk yang paling kelihatan itu adalah dengan adanya Gua Maria. Rata-rata di pelataran gereja Katolik itu pasti dibangun gua, dan di dalam gua itu diletakkan patung Bunda Maria. Nah, seringkali orang mengatakan itu penyembahan berhala, tapi sebetulnya sebagai bentuk perwujudan atau ungkapan iman orang Katolik terkait dengan apa yang tadi saya sebut dengan devosi itu. Hampir setiap hari dikunjungi, biasanya orang mengunjunginya pagi sebelum berangkat kerja dan sore hari sesudah berangkat kerja. Tapi yang paling banyak dikunjungi itu pada saat hari Minggu. Karena kebetulan hari Minggu orang-orang Katolik itu berdoa di gereja ini, ya gereja paroki, dan sudah itu mereka berdoa di Gua Maria. Jadi patung itu sebetulnya membantu orang-orang Katolik dalam berdoa. Ya makanya ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, ada patung Santo Ignatius, ada patung Santo Santa, ada patung Santo Aloysius. Jadi intinya membantu orang-orang Katolik untuk berdoa. Kemudian lilin itu biasanya kan pada saat berdoa seperti itu kan ada cahayanya. Nah, lilin itu adalah simbol terang. Terang Kristus. Ya, terang Kristus. Maka dalam malam Paskah biasanya ada ritus, itu namanya ritus cahaya. Ada ungkapan cahaya Kristus, lalu umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi lilin itu simbol cahaya Kristus yang bangkit. Lalu bunga itu sebetulnya supaya orang-orang Katolik itu bisa mengungkapkan doanya itu dengan syukur, dengan gembira, dengan sukacita. Tapi biasanya dalam praktek liturgi gereja, bunga-bunga itu jangan sampai justru mengganggu orang Katolik berdoa, sehingga nanti ada beda antara bunga yang mendekor ruang altar dan bunga yang biasanya untuk merias pengantin. Kalau pengantin itu dalam ruang-ruang privat itu kan kadang-kadang ada dekor. Tapi kalau kita perhatikan dekorasi ruang altar gereja itu akan tampak lain. Semoga orang-orang Katolik di Kalimantan Selatan ini makin membangun persekutuan umat beriman Katolik yang mengetahui, yang memahami, yang menghayati, dan mewujudkan iman Katoliknya dalam bimbingan Roh Tuhan sendiri. Itu menjadi gereja yang dialog, gereja yang kontekstual, gereja yang inklusif, gereja yang dengan semangat berkobar-kobar dan bercahaya memancarkan kasih Tuhan di bumi Kalimantan Selatan ini, tempat gereja Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin ini berada. Nah, dengan demikian kita semua itu sungguh-sungguh itu hidup dalam semangat persaudaraan, dalam semangat bela rasa dan semangat kasih, yaitu kasih Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Jadi moto dari Bapak Uskup Banjarmasin yang sekarang ini itu berkobar-kobar dan bercahaya. Jadi harapannya semoga orang-orang Katolik di seluruh Kalimantan Selatan ini, di Kuspan Banjarmasin ini, makin berkobar-kobar dan bercahaya dalam mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan itu dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi saya katakan, makin beriman sebagai orang Katolik, makin terbuka
dalam praktek hidup bersaudara dengan saudara-saudari yang bukan Katolik, dan yang terakhir itu makin hidup dalam semangat bela rasa. Ya, karena di dalam gereja Katolik itu selalu ada prinsip ya. Prinsip itu mengatakan bahwa hukum terutama dan pertama itu adalah kasih. Dan oleh karena itu iman kepada Allah itu hendaknya mendorong orang Katolik untuk makin mengasihi semua manusia, untuk mengasihi segenap ciptaan. Saya kira sebagai umat Katolik, gereja Katolik itu menjunjung prinsip bonum commune suprema lex, artinya untuk kesejahteraan semua tanpa pandang sekat-sekat atau latar belakang tertentu. Jadi ini merupakan perjuangan bersama untuk mengembangkan kemanusiaan kita menjadi semakin manusia.